Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Ramadhani dengan NPM 2042476 dari kelas 4C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan apa saja elemen-elemen yang ada pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ada 3 elemen yang terdapat pada elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua standar isi, dan yang ketiga zonasi dan domisili. Baiklah, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Adapun ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun fungsi dan tujuan dari SKL yaitu berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa setiap lulusan telah mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau memasuki dunia kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan tujuan dari standar kompetensi lulusan pendidikan, yaitu pendidikan dasar. Tujuan dari standar kompetensi lulusan ini di tingkat pendidikan dasar adalah membangun fondasi kuat dalam berbagai aspek penting bagi peserta didik. Ini mencakup pengembangan kecerdasan, penguasaan pengetahuan, pembentukan kepribadian yang baik, penerapan akhlak mulia, serta keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk hidup secara mandiri. Selain itu, pendidikan dasar mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Peran SKL dalam kurikulum. Standar kompetensi lulusan berperan sebagai acuan utama atau fondasi dalam pengembangan kurikulum, meliputi standar isi, proses, dan penilaian. SKL menetapkan kualifikasi kemampuan lulusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang wajib dicapai, sekaligus menjadi pedoman penentuan kelulusan peserta didik. Yang kedua yaitu ada standar isi. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsi standar isi yaitu sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Dan ada juga manfaat standar isi. Manfaatnya yaitu adalah sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional. Manfaat standar isi adalah memudahkan untuk mengembangkan kurikulum, merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Hubungan standar isi dan SKL. Standar kompetensi lulusan dan standar isi memiliki hubungan hierarkis dan fungsional yang erat. SKL adalah target atau kualifikasi kemampuan akhir, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan. Sedangkan standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai SKL tersebut. SKL menjadi acuan utama, sedangkan standar isi menjadi acuan operasional dalam penyusunan kurikulum. Dan yang ketiga adalah zonasi dan domisili. Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu area satu menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
Dengan sistem zonasi, semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu area satu atau kawasan tertentu, sehingga anak-anak tidak perlu mencari sekolah terbaik yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan domisili adalah tempat tinggal atau kediaman seseorang yang diakui secara resmi baik menurut hukum maupun kenyataan sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 17 hingga 25. Konsep ini mencakup lokasi di mana seseorang menjalankan aktivitas utama hidupnya seperti bekerja, bersekolah, atau mengurus keluarga, dan menjadi acuan pemerintah untuk pencatatan sipil. Domisili bukan sekedar alat fisik, melainkan punya kekuatan hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban warga. Adapun dampak positif dari zonasi dan domisili, yaitu yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Siswa dengan berbagai kemampuan akademik dan latar belakang sosial ekonomi tercampur dalam satu sekolah dan menghilangkan kasta sekolah. Yang kedua, efisiensi jarak dan biaya. Jarak rumah yang dekat dengan sekolah mengurangi waktu tempuh, kelelahan fisik, dan ongkos transportasi siswa. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas siswa sekolah sekitar. Sekolah yang dulunya dianggap kurang populer akan ikut maju seiring dengan diterimanya siswa berkualitas di wilayah tersebut. Dampak negatif dari sistem zonasi dan domisili yaitu keterbatasan pilihan sekolah. Siswa tidak dapat masuk ke sekolah impian atau sekolah yang lebih sesuai dengan minat bakatnya jika tidak masuk dalam radius. Yang kedua, potensi turunnya motivasi belajar siswa. Siswa berprestasi tinggi mungkin merasa kurang tertantang atau kurang termotivasi karena tidak lagi bersaing ketat untuk masuk ke sekolah tertentu. Yang ketiga, manipulasi domisili. Maraknya praktik pemalsuan data kependudukan atau KK agar calon siswa masuk ke dalam zona sekolah favorit. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Adapun kesimpulan dari 3 elemen tadi yaitu SKL dan standar isi merupakan kondisi kualitas pendidikan yang menetapkan kualifikasi lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan ruang lingkup materi di mana SKL menjadi acuan utama kurikulum. Sistem zonasi berbasis domisili berperan dalam pemerataan akses pendidikan, memastikan keadilan, dan meningkatkan kualitas satuan pendidikan secara merata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.